Filipi 2 ayat 7. Nah, ini yang dilakukan Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Bapak Ibu, ketika kita sudah terima kantong kulit yang baru, maka jangan isi dengan isi yang lah. Ini kadang jadi kebiasaan orang Kristen. Sudah terima kantong kulit yang baru daripada Tuhan, tetapi diisi dengan yang lama lagi. Tapi Tuhan berkata, setelah engkau terima kantong kulit yang baru, engkau terima hati yang baru daripada Tuhan, maka engkau harus kosongkan itu, dan engkau harus siap untuk diisi oleh kehendak Tuhan penuh di dalamnya. Jangan sampai kantong kulit yang baru kita isi lagi dengan isi yang lama tadi. Tetapi harus yang baru, kantong kulit yang baru dan isi yang baru. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, mengosongkan diri adalah kenosis, artinya pengosongan diri atas kehendak atau keinginan diri sendiri dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Ketika kita sudah menerima kantong yang baru, hati yang baru, maka itu harus bersih dalam keadaan kosong. Kita kosongkan dengan apa? Kita kosongkan dengan cara yang lama dan kita isi dengan anggur yang baru. Haleluya. Ketika kita masih menjadi kantong kulit tua, Bapak Ibu, atau manusia duniawi, maka di dalamnya terdapat keinginan dunia yang cenderung kepada dosa. Tetapi ketika kita sudah menerima kantong kulit yang baru, kita akan diisi dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tidak akan terganggu oleh unsur-unsur lain. Ketika firman Tuhan berkata kepada kita ampuni, maka kita akan mengampuni tanpa ada syarat. Kita tidak akan berkata kepada Tuhan, oke lah Tuhan, saya ampuni dia, tapi dengan satu syarat, dia yang datang ke saya minta maaf. Itu namanya masih menyimpan cara yang lama di dalam kantong yang baru. Atau banyak sekali contoh-contohnya Bapak Ibu. Tetapi kantong yang baru harus diisi penuh oleh kehendak Allah, bukan kehendak sendiri. Setelah kantong yang baru kita terima, maka isi sepenuhnya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sepenuhnya berbicara tentang Kristus. Rangkuman firman Tuhan setebal ini isinya semua tentang Yesus Kristus, kecuali Kejadian pasal 1 dan pasal 2 berbicara tentang penciptaan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi dari Kejadian pasal 3 sampai Wahyu berbicara tentang Yesus Kristus. Kalau di Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus Kristus yang akan menyelamatkan. Kalau di Perjanjian Baru berbicara tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, dan kita harus meneladani cara hidup Yesus itu sendiri. Mari kita baca di Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Apa yang disebut dengan mengosongkan diri, apa yang disebut dengan menanggalkan semua keinginan-keinginan di dalam diri kita dan mengisinya dengan kehendak Bapa. Nah, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan. Jadi tadi saya bilang kantong yang baru ini jangan diisi dengan hal-hal yang lama. Jadi kantong baru ini jangan diisi dengan apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ketika engkau sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, maka ini jangan menjadi lagi isi kantong kulit di dalam hidupmu, karena akan mengotori apa yang Tuhan sudah berikan yang baru dalam hidupmu. Lanjut ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Bapak Ibu, hawa nafsu segala macam dulu kita katanya melakukan juga.
Tapi dalam nama Tuhan Yesus kita adalah orang yang sudah dibarui hidupnya, tidak ada lagi. Amin. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah. Bapak Ibu, marah boleh apa tidak? Marah boleh atau tidak Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, marahlah tetapi jangan berbuat dosa. Marah dengan pemarah itu berbeda. Kalau pemarah itu ya jadi tabiat yang sudah kebiasaan. Tuhan Yesus juga pernah marah, tetapi kemarahan Tuhan Yesus, amarah Tuhan Yesus bukan untuk berbuat dosa, tetapi untuk mendatangkan kebaikan. Kalau orang marah terhadap kita, kita harus mampu melihat ini orang marah kepada saya, marahnya yang baik atau marahnya menghancurkan saya. Firman Tuhan jelas berkata bahwa jika engkau marah, jangan sampai engkau berbuat dosa. Kita bisa marah ketika orang hidupnya tidak tertib di dalam firman Tuhan. Kita bisa marah ketika orang hidupnya jatuh bangun terus dalam dosa dan tidak mau berubah. Marah yang membuat orang berubah. Marah yang didasari oleh kasih. Beda ya Bapak Ibu. Ada orang marah didasari oleh kasih, tetapi ada marah didasarkan oleh dosa, benci dan lain-lain. Saya percaya Bapak Ibu bisa membedakannya. Marah yang bersumber dari dosa, Tuhan berkata, buang semuanya itu. Kalau di firman yang lain dikatakan tanggalkan. Kalau kita tanggalkan berarti tanggalkan, taruh di bawah. Kalau yang dikatakan buang, tanggalkan kemudian lempar, buang supaya engkau tidak menemukannya lagi. Supaya engkau tidak ditemukan lagi menjadi pemarah. Buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Saya percaya ketika orang menerima kantong kulit yang baru diisi dengan firman Tuhan, di dalam nama Yesus tidak ada keluar kata-kata kotor. Karena apa? Sumbernya sumber yang baru. Tetapi jikalau masih terdapat kata-kata kotor, kata-kata marah, kata-kata geram, berarti masih ada sedikit menyimpan di dalam kantong kulit sesuatu yang jahat. Maka kita harus pastikan hidup kita ini benar-benar diisi dengan apa? Anggur yang baru. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Ingat Bapak Ibu, tadi judul firman Tuhan adalah diperbarui dalam roh dan pikiran. Di ayat 10 dikatakan, yang telah menggunakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Jadi tahu nggak Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Berkat bukan hanya wujud engkau terima nasi satu piring, ayam goreng satu potong. Tetapi berkat itu juga pembaruan di dalam pikiran dan roh kita. Jangan hanya membatasi berkat Tuhan itu hanya sebatas bisa sarapan, bisa makan siang, dan bisa makan malam. Tetapi bagaimana Tuhan mengubah persepsi kita, mengubah diri kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itu adalah berkat yang paling utama. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Jadi Bapak Ibu, setiap pagi Tuhan perbaharui kita. Esoknya diperbaharui lagi, esoknya diperbaharui lagi, dan seterusnya diperbarui di dalam roh dan pikiran kita. Supaya apa? Roh dan pikiran kita tidak menjadi usang. Roh dan pikiran kita tidak menjadi tumpul. Tahu pisau yang tajam, kalau dipakai terus-menerus tidak pernah diasah, maka akan menjadi tumpul. Tetapi bahagianya kita di dalam Tuhan, dikatakan bahwa setelah kita telah mengenalkan manusia baru, maka akan terjadi pembaharuan setiap hari. Ingat Bapak Ibu, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari. Tuhan perbaharui terus. Jadi kita yang sekarang gak sama dengan kita yang kemarin, karena Tuhan perbarui terus menerus. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang apa? Berbicara tentang perlombaan iman menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
Hari ini sudah 67%. Besok naik 67,1. Lama-lama naik dan naik. Karena apa? Terus diperbarui.